Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Alhamdulillah, kita bertemu pada kesempatan hari ini untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran bagian keempat, yaitu sesi pertama atau bagian pertama, bulan Ramadan yang indah. Silakan simak dan pelajari dengan baik. Sebelum kita belajar, Pak Guru ingin bertanya, apakah anak-anak sudah menjaga sholat yang 5 waktu? Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat kita setiap hari dan malam 5 waktu, dan kita menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa mengaji di sekolah, di rumah dengan orang tuamu atau guru ngajimu, dan terus bertadabbur Al-Quran, bertadarus Al-Quran, karena Al-Quran akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran ataupun pelajaran keempat ini tentang bulan Ramadan yang indah, kita akan mempelajari yang pertama, untuk kompetensi dasarnya adalah 1.10 menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, kemudian menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Itu untuk kompetensi dasar poin 2.10 maksud Pak Guru. Kemudian 3.10-nya memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia, dan 4.10-nya menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Baqarah ini, yang mana ini menjadi dalil atas kewajiban kita berpuasa. Mari sama-sama ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik anak-anak semuanya, silahkan dibaca, diulang-ulang sampai hafal, karena ini surahnya atau ayatnya pendek sekali. Ayatnya pendek, dan ini menunjukkan ataupun dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Arti daripada ayat tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah ini ada kata kutiba. Ada kata kutiba. Apa artinya kutiba, anak-anak semuanya? Kutiba artinya diwajibkan. Ini maknanya adalah bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan
diwajibkan atas kita semuanya, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya wajib? Wajib artinya adalah jika kita jalankan puasa Ramadan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Nah, anak-anak semuanya, coba perhatikan gambar berikut ini dan baca percakapan dua orang yang berteman, yaitu Ali dan Ferry. Silahkan dibaca. Dibaca cepat. Oke. Sudah dipahami? Iya. Coba, jika sudah dipahami, Pak Guru akan bertanya. Ya. Kenapa Ali bertanya kepada Ferry bahwa Ferry terlihat begitu lemas? Ya, betul. Ferry sedang berpuasa Ramadan. Ya. Lalu apakah berpuasa Ramadan itu akan menyebabkan kita sakit? Tidak. Ya. Kita berpuasa selama 1 bulan penuh, alhamdulillah. Sumu, kata Rasulullah, tasihhu. Berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat, engkau akan kuat. Walaupun mungkin di hari pertama, hari kedua kita terlihat begitu lemas, ya. Namun ya 3 hari atau seminggu, 2 minggu kemudian akan terasa ringan badan kita, ya. Maka berpuasa insya Allah akan menjadikan kita sehat. Lalu apa yang diinginkan Ferry menjalankan puasa sehingga dia sampai terlihat begitu lemas atau lemah? Iya, betul. Ya, Ferry ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan rahmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa, kata Ferry, dia merasa begitu lemah, namun dia semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, semata-mata mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan puasa adalah bulan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berlomba-lomba, harus berusaha bagaimana caranya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya bulan Ramadan awwaluhu rahmatun. Ya, 10 hari pertama adalah mengandung rahmah. Rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah ketika itu di bulan Ramadan di hari 10 pertama. Maka barang siapa yang menjalankan puasa, insya Allah dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa sih kita harus berpuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, ya, untuk apa susah-susah puasa, ya. Maka puasa itu ternyata hadiahnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi engkau wahai orang-orang yang beriman adalah siam, ya, adalah puasa, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kamu la'allakum tattaqun. Hadiahnya adalah takwa. Ketika kita mendapatkan hadiah takwa, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan di dunia dan akhirat. Kemudian orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa arti dari takwa? Takwa adalah, kalau dalam bahasa Arab, artinya adalah al-imtithalu bi awamirihi, ya, wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa perintah dari Allah bukan? Iya, perintah dari Allah. Maka
perintah Allah kita jalankan seluruhnya. Udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna, ya. Masuklah dengan totalitas, jalankan puasa Ramadannya, jalankan salat yang 5 waktunya, jalankan zakatnya, sedekahnya, naik haji jika mampu. Insya Allah itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya, ketenangan, ketentraman, ya, tidak ada resah dan gelisah, ya. Kemudian juga tidak ada perasaan-perasaan gundah dan gulana, khawatir yang berlebihan dan lain sebagainya yang menyebabkan hidup kita tidak tentram, tidak bahagia. Maka orang yang berpuasa, insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ya. Kemudian hatinya senantiasa dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hidup dan kehidupannya. Baik anak-anak semuanya, siapa di antara anak-anak yang ingin menjadi anak yang saleh? Maka yuk, ketika tiba bulan puasa, kita jalankan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai definisi dan ketentuan puasa. Ya. Puasa secara bahasa berasal dari kata as-shaum atau as-siyam. Apa artinya as-shaum atau as-siyam? As-shaum, as-siyam itu asal katanya adalah shauma yasumu shauman. Ya. Artinya adalah secara bahasa artinya menahan. Artinya al-imsak atau menahan. Maka kita sering mendengar imsak itu artinya adalah menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu seperti makan dan minum, ya, dan nafsu, serta menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau secara istilah as-shaum artinya adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila wurubiha, yaitu menahan, ya, dari setiap yang membatalkan puasa, makan, minum dan yang lain sebagainya itu adalah membatalkan puasa, maka ya dijaga, ditahan. Itu artinya puasa. Begitu juga dari kata-kata, perkataan-perkataan yang kotor, hawa nafsu, ya, dan lain sebagainya yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Jadi berpuasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar tadi yang Pak Guru sampaikan, min tulu'il fajri ila ghurubiha, sampai dengan terbenam matahari, biniyatin, dengan niat, makhsusatin wa syara'id makhsusah, dengan niat yang khusus dan syarat-syarat yang khusus, ya. Kemudian apa niat daripada berpuasa? Anak-anak hafal semuanya? Nah, niat daripada berpuasa adalah masuk dari rukun puasa. Rukun puasa ini harus kita jalankan. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu niat. Niat artinya menyengaja, ya, menyengaja berpuasa. Niat kita lafalkan dan wajib kita niatkan, yaitu di malam hari, terutama setelah melakukan salat tarawih. Biasanya bagaimana lafaz niat? Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi
ta'ala. Aku berniat, aku menyengaja berpuasa Ramadan, pada bulan Ramadan, ya, pada esok hari di bulan Ramadan, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menahan dari yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tahan betul. Ya, alhamdulillah anak-anak, apalagi anak-anak kelas 5 ini sudah dapat menjalankan puasa dengan full 1 bulan. Coba anak-anak siapa yang berpuasa 1 bulan? Alhamdulillah hampir semuanya menjalankan puasa 1 bulan. Lalu bagaimana kalau tidak mampu menjalankan puasa, tidak mampu menahan dirinya, atau tidak begitu susah dan payah menjalankan ibadah puasa dikarenakan sakit yang menahun, misalkan sakit yang menahun, kemudian ibu hamil, ya, kemudian ibu yang menyusui, maka ada yang namanya fidyah, ya. Apa fidyah? Nah, bukan yang digambar itu hanya gambar saja. Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa. Lalu kalau sakit biasa bagaimana? Lanjutkan puasanya jika mampu. Kalaupun tidak mampu, maka bisa diganti di hari yang lain, ya. Tapi orang yang sudah menua, usianya sudah sepuh, lemah, dia tidak bisa menjalankan puasa, ataupun sakit yang begitu parah yang tidak memungkinkan dia berpuasa, maka fidyah, ya, diganti dengan fidyah puasanya, ya. Lalu bagaimana fidyah itu dijalankan? Fidyah itu artinya adalah memberi makan setiap hari, ya, bagi orang fakir miskin, ya. Orang yang tidak mampu menjalankan berpuasa, dia setiap hari mengeluarkan makan, ya, sebanyak berapa? Sebanyak 1 mud. 1 mud itu berapa ukurannya? 625 gram, ya. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi setiap hari itu dia tidak mampu berpuasa, ya, setiap hari itu juga dia menjalankan fidyahnya, ya. Siapa yang menjalankan fidyahnya? Ya, anaknya, saudara-saudaranya, ya. Ini harus sebagai apa? Sebagai ganti daripada puasa itu. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini? Yang pertama tadi apa? Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Tadi niatnya sudah dibacakan dan harus hafal. Wajib. Karena kalau tidak membaca niat tidak sah puasanya. Apapun harus kita niatkan. Niatkan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap perkara itu, setiap perbuatan itu harus diiringi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka barang siapa yang berniat, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Baik, Pak Guru ulangi kembali tentang orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka dia wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah yaitu denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan setiap hari. Nah, di mana orang yang bersangkutan itu tidak berpuasa. Kepada siapa? Kepada orang fakir atau miskin. Banyaknya berapa? Banyaknya 1 mud atau sama dengan 626 gram. Baik. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Ya, orang dikatakan sah berpuasanya apabila yang pertama adalah beragama Islam. Ya, dan orang dinyatakan telah memasuki agama Islam apabila dia bersyahadat, ucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua adalah berakal. Artinya adalah orang yang tidak gila, ya, ataupun orang yang tidak mabuk sah puasanya. Namun kalau orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang ayan, dia tidak sah puasanya. Dan yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya. Seseorang apabila sudah tamyiz maka sah puasanya. Lalu yang keempat adalah suci dari haid bagi perempuan. Jadi kalau perempuan yang datang bulan, yang haid, yang menstruasi, maka dia tidak sah jika melakukan puasa. Sebaiknya tidak berpuasa. Rugi karena puasanya pun tidak sah. Lalu yang terakhir adalah dalam bulan ataupun waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Nah, kalau kita puasa Ramadan tapi di bulan lain, di bulan Muharram, Safar dan lain sebagainya, apakah sah? Tidak. Ya, itu hanyalah menjadi puasa biasa saja, bukan puasa Ramadan. Maka guru ulangi, yang menjadi syarat sah puasa adalah yang pertama, ia beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci dari haid bagi wanita, dan yang kelima pada bulannya. Lalu hal yang dapat membatalkan puasa, apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dia makan, dia minum, tapi sengaja. Batal puasanya. Pak, saya tidak sengaja minum. Ya berarti lanjutkan puasanya karena dia lupa dan dia tidak sengaja untuk makan dan minum. Dan itu kata Nabi adalah rezeki. Lalu yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Dia korek-korek mulutnya kemudian muntah. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, ini bagi wanita. Tiba-tiba datang haid. Tiba-tiba dia datang bulan atau melahirkan, maka dia puasanya batal, ya. Lalu yang ketiga, hilang akal atau gila walaupun sebentar seperti epilepsi atau ayan, maka dia batal puasanya, ya. Kemudian yang keempat adalah murtad. Nah, apa murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam, maka batal puasanya. Nah, di antara anak-anak, siapa yang sudah pernah merasakan pernah mengalami tidak sengaja makan, tidak sengaja minum, maka lanjutkan. Tapi kalau disengaja, maka itulah yang membatalkan puasa. Nah, jadi tadi yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah muntah juga dengan disengaja. Yang ketiga datang haid atau nifas atau melahirkan. Yang keempat hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima murtad. Inilah yang bisa membatalkan puasa. Nah, jadi selama kita berpuasa, kita harus betul-betul menjaga diri kita agar tetap puasa kita sampai 1 bulan penuh. Lalu hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, apa saja sih yang dapat merusak pahala puasa? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Artinya rusak pahala puasanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika berpuasa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang
tercela, ya, perbuatan yang rusak, perbuatan yang dapat mengurangi ibadah puasa. Contohnya apa? Contohnya perbuatan tercela itu adalah perbuatan dusta, berbohong. Ketika berpuasa dia berbohong. Siapa yang suka berbohong nih? Hati-hati, puasanya pahalanya rusak, ya, atau dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang kedua, menghina atau bullying, ya, menghina temannya, ya, membuli temannya, menghasut, memfitnah. Nah, nggak boleh. Ini dapat merusak ibadah puasa kita. Kemudian berkata kotor, yang suka berkata-kata kotor, hati-hati, ya. Yang suka berkata kotor, hati-hati. Kenapa? Karena akan merusak pahala puasa. Kemudian berkelahi. Nah, ini nih sering nih anak-anak, siapa yang suka berkelahi? Jangan ketika berpuasa ditahan amarahnya. Ketika berpuasa ditahan emosinya, karena puasa itu artinya kan menahan, ya. Bertengkar nggak boleh dan lain sebagainya, yang mana itu dapat merusak pahala puasa. Sebagaimana tadi Pak Guru sampaikan, hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini dahulu. Nanti kita sambung pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita tutup, Pak Guru memberikan tugas atau lembar kerja peserta didik, ya, untuk dijawab oleh anak-anak semuanya berupa 5 pertanyaan saja. Silahkan anak-anak baca, kemudian isi di lembar kerja, lembar kerja pada siswa, lalu nanti serahkan ke Pak Guru. Ini pertanyaannya gampang nih, seperti yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba, yang digaris bawahi apa artinya? Nah, itu sudah Pak Guru sampaikan tadi. Baik, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Selamat belajar. Tetap semangat dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.